Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat ya? Sini dicerahkan, menerangkan ataupun membagikan materi PAI tentang meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad beserta sahabatnya. Yang pertama, sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bersikap jujur. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah peduli lingkungan. Yang keempat adalah rahmat bagi alam semesta. Yang pertama, jujur. Di sini Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, yakni orang yang jujur dapat dipercaya. Dikisahkan pada saat Mekah sedang diperbaiki dan sudah sampai pada tahap peletakan batu Hajar Aswad, orang-orang Arab, pemimpin-pemimpin Arab itu berselisih siapa yang paling berhak meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad melihat para pemuka-pemuka Quraisy saling berselisih dan saling akan berperang. Jadi ketika melihat kaum Quraisy akan berperang atau sedang konflik, Nabi Muhammad membuka sorbannya, kemudian mengambil batu Hajar Aswad, kemudian diletakkan di tengah-tengah sorban. Setelah itu para pemuka Quraisy disuruh untuk memegang bagian pucuk-pucuk sorban. Kemudian sorban itu diangkat bersama-sama. Setelah diangkat bersama-sama dan pada akhirnya diletakkan di tempat Hajar Aswad. Hal inilah yang menyebabkan mereka itu merasa telah meletakkan Hajar Aswad. Itulah salah satu dari kisah mengapa Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Kemudian Nabi Muhammad sangat sayang kepada keluarganya, yakni kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Hal ini dibuktikan pada saat zaman jahiliyah, penduduk Mekah ataupun masyarakat di golongan Arab itu sangat malu sekali ataupun sangat tidak rela ketika ia memiliki anak perempuan. Jikalau mereka itu memiliki anak perempuan, maka akan ditindas, tidak pernah diberikan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya, jadi sangat terlantar. Pada saat itu Nabi Muhammad memberikan sebuah cahaya atau memberikan sebuah contoh, yakni menggendong Siti Fatimah sembari tawaf. Itulah salah satu bentuk penghargaan Rasul terhadap perempuan dan keluarganya. Yang ketiga, kepedulian Rasul terhadap lingkungan. Hal ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan menghemat air, yakni ketika bersuci beliau tidak pernah berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Nabi Muhammad juga melarang ataupun mengajarkan umatnya agar tidak melakukan kerusakan alam di muka bumi ini. Yang keempat, sikap ataupun hal yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad, yakni Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tujuan dakwah Nabi Muhammad adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid.
Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhiruz zaman. Hal ini dicontohkan dengan terjalinnya sikap persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor di kota Madinah, sehingga mereka hidup rukun, damai, dan sejahtera. Itulah salah satu bentuk sikap rahmat ataupun bentuk akhlakul karimah Nabi Muhammad kepada umatnya. Selanjutnya, kepemimpinan para sahabat Rasulullah ataupun Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Adapun jasa-jasa dari Khalifah Abu Bakar yakni memberantas orang-orang yang murtad ataupun orang-orang yang keluar dari Islam setelah terjadinya wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua adalah menumpas orang-orang yang mengaku nabi seperti Musailamah al-Kadzab dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengatasi orang-orang Islam yang tidak mau berzakat. Jadi pada saat itu banyak umat Islam yang sudah mapan, yang sudah kaya tetap enggan membayarkan zakat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah itu melakukan ataupun memberikan sebuah pengertian kepada orang-orang kaya untuk berzakat di zakat mal. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam pemerintahan Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Beliau terkenal sebagai khalifah yang berani ataupun bersikap berani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Nah, adapun jasa dari Khalifah Umar yakni penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Yang kedua adalah pembentukan lembaga pemerintahan dan departemen. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ialah sahabat Nabi yang menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau termasuk orang yang kaya dan dermawan. Adapun jasa dari Khalifah Utsman bin Affan yakni kodifikasi atau penyusunan kitab Al-Qur'an yang berupa suhuf dijadikan satu menjadi kitab yang dinamakan dengan kitab Al-Qur'an, sehingga lahirnya Mushaf Utsmani yang kita kenal saat ini. Yang kedua adalah merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di kota Madinah sehingga menjadi luas dan indah. Selanjutnya yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat atau salah seorang Khulafaur Rasyidin terakhir, yakni beliau memiliki sifat jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Adapun jasa-jasa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yakni mendirikan madrasah-madrasah untuk belajar anak-anak, mengembangkan cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lainnya. Selanjutnya tugas untuk anak-anak yakni membaca halaman 42 sampai 49, mengerjakan LKS PAI halaman 51 sampai 52. Untuk itu semangatlah anak-anak ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.